Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini saya akan membawakan series bergenre fantasi dengan judul The Wheel of Time yang dirilis pada tahun 2021. Series ini memiliki total 8 episode yang bercerita tentang misi mengalahkan sang kegelapan atau The Darkness yang hanya bisa ditaklukkan oleh titisan sang naga. Para perempuan dengan kekuatan cahaya yang dikenal dengan sebutan Aes Sedai berusaha melindungi dunia dari sang kegelapan sebelum The Dragon ditemukan. Penasaran? Langsung saja angkat dulu jemurannya takut kehujanan, matikan kompor takut meledak, dan mari kita hayu. Alkisah dahulu kala hiduplah seorang lelaki yang cukup angkuh. Ia percaya bisa mengalahkan sang kegelapan atau The Darkness. Lalu kegagalannya membuat dunia hancur sehingga perempuan dari Aes Sedai yang dikaruniai dengan kekuatan ilahi harus memulihkan keadaan. Kini laki-laki yang dikenal dengan sebutan The Dragon itu telah bereinkarnasi entah dalam wujud apa dan tentunya harus segera ditemukan sebelum sang kegelapan menemukannya. We must find them before the dark does. Suatu hari terlihat sekelompok perempuan dari Aes Sedai yang berkekuatan cukup tinggi, terlihat dari kemampuannya meruntuhkan tebing dari jarak jauh, tengah mengincar seorang laki-laki yang disinyalir merupakan The Dragon. Seorang Aes Sedai lain yang mengawasinya dari atas tebing memiliki firasat bahwa laki-laki yang baru saja dibunuh bukanlah The Dragon. It's not him. Scene berganti memperlihatkan sekelompok perempuan yang sedang melakukan ritual pengangkatan bestari dengan menceburkan perempuan bernama Egwene ke dalam sungai. Meski awalnya dia terengap-engap, namun ia berhasil sampai di hilir sungai dengan selamat. Di tempat lain terlihat seorang pemuda bernama Ren bersama sang ayah sedang dalam perjalanan menuju desa yang tak lain adalah tempat tinggalnya bernama The Two Rivers. Sesampainya di sana, mereka langsung nongki-nongki asik di sebuah tempat hiburan. Tak lama seisi ruangan itu terdengar riuh menyambut kedatangan Egwene yang tak lain adalah putri dari pemilik restoran. Malam pun tiba, suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi dingin setelah kedatangan Lan Mandragoran yang tak lain adalah pengawal dari Moiraine. Dia adalah seorang Aes Sedai yang ditakuti dan disegani oleh orang-orang karena kekuatannya yang luar biasa. Lan Mandragoran. Stables for our horses and a room for the night. Ren dan Egwene yang ternyata merupakan sepasang kekasih tengah berbincang. Ren menyalahkan keputusan Egwene karena menjadi bestari. Di samping kemampuan bestari yang bisa mendengar angin, mereka para bestari harus hidup sendiri tanpa suami. Hal itu membuat angan-angan Ren untuk hidup bersama Egwene pupus. Di suatu pagi, Moiraine tak sengaja bertemu dengan Nynaeve, seorang bestari yang merupakan kepala suku sekaligus guru Egwene. Nampaknya mereka tidak saling suka. Dahulu ibu angkat Nynaeve yang tak lain adalah mantan bestari mendatangi Menara Putih tempat kaum Aes Sedai berada. Tapi bukannya dihormati karena kekuatannya mendengar angin, ia malah diusir karena penampilannya yang seperti rakyat jelata. Suatu malam penduduk The Two Rivers mengadakan upacara lepas lentera di sebuah sungai. Lalu dilanjutkan dengan pesta meriah yang diadakan di pusat desa. Saat semua orang hanyut dalam pesta, tiba-tiba sekelompok monster yang entah dari mana datangnya tiba-tiba menyerang penduduk desa. Ratusan penduduk desa tewas akibat monster itu.
Sebagai orang terkuat yang ada saat itu, Moiraine turun tangan untuk membantai para monster yang dengan kekuatannya monster yang dihadapi tewas saat itu juga. Ternyata monster itu dikenal dengan sebutan Trolloc, yaitu tentara dari Sang Kegelapan atau The Darkness. Tak tinggal diam, para penduduk juga turut serta menghadapi monster meski tahu monster itu bukan tandingan mereka. Meski sempat kewalahan karena kalah jumlah, Moiraine akhirnya berhasil mengalahkan monster. Light, give me strength. Keesokan harinya The Two Rivers terlihat sangat kacau. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Seisi The Two Rivers saat ini sedang berduka. Moiraine akhirnya mengajak 4 pemuda itu, yaitu Mat, Rain, Perrin, dan Egwene untuk ikut bersamanya dalam misi menghentikan The Darkness. Karena menurutnya salah satu dari mereka berempat adalah reinkarnasi dari The Dragon yang diincar oleh The Darkness, yang mana nantinya The Dragon lah yang akan mengalahkan The Darkness. The wind was not the beginning. Tak jauh dari tempat itu terdapat pemukiman sementara berupa tenda-tenda yang dipenuhi dengan laki-laki berpakaian putih. Lalu terdapat seorang laki-laki yang tengah menikmati hidangan yang cukup aneh. Tepat di depannya seorang perempuan sedang menjadi sandera dengan tangan yang sudah buntung akibat si laki-laki itu. Nampaknya ia kerap kali memburu perempuan-perempuan dari Aes Sedai yang terlihat dari tumpukan cincin Aes Sedai yang ada padanya. Sementara itu rombongan Moiraine memulai perjalanan menuju Menara Putih dengan ancaman Trolloc yang memburunya dari belakang. Stop Trollocs. The only thing they fear is deep water. Twice that when we're safely on the other side. Demi menjaga keselamatan mereka, Moiraine menghancurkan perahu agar Trolloc tidak bisa menyeberang, namun si awak kapal perahu malah terjun ke dalam sungai dan tenggelam bersama perahunya. Sementara Trolloc terhambat di seberang sungai, rombongan Moiraine pun melanjutkan perjalanan dengan aman untuk sementara. Malam harinya Moiraine menjelaskan kepada Egwene bahwa awak perahu tadi mati karena pilihannya sendiri, bukan kesalahan Moiraine. Ia menjelaskan 3 prinsip yang dipegang teguh oleh Aes Sedai, yaitu tidak berbohong, tidak saling membunuh, dan yang terakhir tidak menggunakan kekuatan istimewanya sebagai senjata kecuali terpaksa. Jika Moiraine membiarkannya menyeberang, maka Trolloc akan membunuhnya dan akan berhasil mengejar mereka. Moiraine juga menunjukkan pada Egwene potensi kekuatan yang ia miliki dalam dirinya. Drift. Keesokan harinya mereka berempat mengalami kejadian aneh bahwa seseorang dengan mata bagaikan bara datang di mimpi mereka, lalu saat terbangun puluhan kelelawar tergeletak di depan mereka. Rain yang meragukan Moiraine sejak awal malah mencurigainya atas kejadian ini. Go where you will then. See, how come I don't? Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh kelompok jubah putih yang memburu perempuan Aes Sedai di scene awal tadi. Moiraine pun melepas cincin Aes Sedai yang dikenakannya agar tidak dikenali oleh jubah putih. Beruntung penyamaran berhasil. Kelompok jubah putih tidak mengetahui identitas Moiraine yang sebenarnya. Saat di jalan mereka merasa bosan lalu menyanyikan sebuah lagu dari The Two Rivers. Father, child, long ago. Moiraine menceritakan tentang sejarah lagu itu, di mana lagu itu berkisah tentang nenek moyang dan tempat tinggal mereka. Di mana dahulu tentara Manetheren, nama kuno dari The Two Rivers, dengan gagah berani melawan Trolloc. Meski tak memperoleh kemenangan, mereka mampu bertahan cukup lama. Singkat cerita, Ratu merasa murka hingga mengeluarkan kekuatan yang cukup besar sehingga kekuatan itu membunuh dirinya sendiri bersama seisi Manetheren.
Hanya tersisa anak-anak dan prajuritnya yang bersembunyi, dan darah mereka mengalir pada 4 pemuda yang dibawa oleh Moiraine saat ini. Saat mereka tengah beristirahat, Trolloc berhasil menemukan keberadaan mereka. Secepat kilat, mereka pergi menuju kota Shadar Logoth dengan Moiraine yang tak berdaya karena luka yang didapatkan dari Trolloc di The Two Rivers semakin parah. Sampailah mereka di Shadar Logoth, sebuah tempat yang sangat sunyi bagaikan kota mati yang bahkan Trolloc pun tidak berani mendekati tempat itu. Alkisah tempat ini adalah tempat terkaya dulunya. Saat perang Trolloc, masyarakat The Two Rivers meminta bantuan ke tempat ini, namun saat mereka masuk, kota ini sudah dalam keadaan sepi dan sunyi. Konon iblis tumbuh di tengah kota ini, lalu mereka memusnahkan semua orang yang masih hidup. Meskipun begitu, karena tidak punya pilihan lain, mereka semua menginap di sana malam ini. Tak lama Matt tak sengaja terbangun mendengar suara aneh dari luar. Rasa penasarannya membawanya ke sebuah kotak berisi belati, di mana saat dibuka tiba-tiba beruntung mereka semua berhasil keluar dari kejaran bayangan hitam, namun sayangnya mereka terpisah satu sama lain. Lalu tiba-tiba Take me to them right now. I'll slit your throat. Nynaeve yang mereka pikir telah tewas di tangan Trolloc ternyata cukup beruntung dan berhasil melarikan diri. Mengingat Nynaeve yang juga seorang tabib, ia meminta bantuannya untuk mengobati Moiraine. Karena meski sekuat apapun, Moiraine seorang Aes Sedai tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Tapi Nynaeve awalnya menolak untuk menolongnya. Namun akhirnya ia merasa iba dan bersedia membantu Moiraine yang tengah berada di ambang kematian. Di tempat lain, Perrin yang sedang beristirahat mengalami mimpi yang sangat buruk, di mana kekasihnya yang bernama Layla yang telah mati di tangan Trolloc terlihat menjadi santapan serigala. Lalu tiba-tiba mereka pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari serigala itu. Tibalah mereka di suatu tempat di mana kawanan serigala berhenti mengejar mereka, persis seperti Trolloc yang enggan mendekat saat di Shadar Logoth. Sementara itu, Rand dan Mat berhasil menemukan sebuah danau di mana terdapat mayat yang terlihat telah cukup lama menghuni tempat itu, sedang tergantung di dalam sebuah sangkar. Welcome people. So you'll be your best bet. Tak lama mereka tiba di sebuah permukiman warga dan langsung saja mereka berusaha mendapatkan makanan dengan uang yang tersisa. This morning in the prison of the man who can't. We want another round. Di tempat lain, Lan pergi untuk mencari bantuan karena racun dalam luka Moiraine sudah semakin mengkhawatirkan. Sementara itu, Egwene dan Perrin mengikuti sebuah jejak kereta yang mereka temukan di jalan menuju Menara Putih. Lalu tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang. Meski sempat membuat mereka takut, rupanya orang-orang itu memiliki niatan baik untuk membantu mereka berdua yang tampak kelelahan. Rupanya mereka adalah Tuatan, sang kaum pengembara. Di tempat lain, Mat yang sedari tadi ingin kembali ke The Two Rivers karena mulai meragukan kata-kata Moiraine, pergi mendatangi mayat di tepi danau untuk mencuri benda berharga dari mayat itu sebagai ongkos pulang. Lalu tiba-tiba seorang penyanyi kafe tadi datang. Ia diketahui bernama Tom. Menurut keterangannya,
Mayat itu adalah seorang Aiel, terlihat dari warna rambutnya yang hanya dimiliki oleh orang Aiel. Konon dahulu Aiel adalah trolok, sehingga diburu oleh sebagian orang karena merasa terancam akan keberadaannya. Sementara itu Rain yang memutuskan menginap terlihat sedang berbincang dengan pemilik tempat itu yang diketahui bernama Dana. Rain merasa terkejut karena perempuan itu tahu tentang Egwene. Lalu tiba-tiba What do you do? What? She's got my... This way. usut punya usut, ternyata perempuan itu adalah salah satu pengikut Sang Kegelapan atau The Darkness yang sedang mengincar 4 pemuda di bawah perintah Sang Kegelapan. Beruntung Tom datang tepat waktu dan berhasil melarikan diri bersama Rain dan Matt. Di tempat lain, Moiraine bersama Nynaeve dan Lan memulai perjalanan. Lalu tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang Aes Sedai di scene awal tadi yang mengklaim telah menangkap sang titisan naga atau The Dragon. To the man calling himself the Dragon Reborn. Scene berganti memperlihatkan sebuah kerajaan bernama Gildan dengan situasi yang sedang kacau karena ulah seorang bernama Logain yang menganggap dirinya sebagai titisan The Dragon. Ia menggunakan kekuatan yang disebut dengan One Power, semacam kekuatan yang dimiliki oleh Aes Sedai. Nampaknya Logain hanya mengikuti perintah yang membisikinya sedari tadi. You don't need to convince this man of anything. Alih-alih membunuh sang raja, Logain malah memintanya untuk menjadi pengikutnya. Lalu kita diperlihatkan kepada segerombolan orang, di mana ada uhti-uhti juga di antara mereka sedang bermukim sementara di sebuah tempat. Di tempat itu pula Moiraine disembuhkan oleh Aes Sedai yang bernama Kerene. Setelah pulih, Moiraine menemui Logain, The Dragon yang menurutnya palsu. Di gua itu 2 orang Aes Sedai menjaga Logain, yaitu Liandrin dan Alanna. Moiraine dapat merasakan kekuatan Logain yang cukup besar saat hendak membuat perisai untuknya. You feel it now? That's half his power. Mereka menjaganya tetap hidup karena tahta Amrilin, pemimpin Menara Putih, memerintahkan untuk membawa Logain ke sana untuk diadili. Sementara itu, Egwene dan Perrin masih berada bersama Tuataan. Karena belum tahu keberadaan teman-temannya, akhirnya mereka berdua ikut bersama Tuataan yang hendak berpindah menuju Tervelen. Sementara itu, Matt dan Rain mulai meragukan niat Tom. Mereka memiliki asumsi bahwa mungkin saja ia salah satu pengikut kegelapan, di mana ia membunuh Dana untuk merebut kepercayaan mereka. Di tempat lain, Moiraine dan temannya yang bernama Alanna sedang berjaga di depan Logain. Tanpa sadar karena terlalu asik bernostalgia, mereka sedikit lengah hingga tabir Logain hampir saja hancur. Merasa penasaran dengan latar belakang Moiraine, Nynaeve yang dihampiri oleh Liandrin menanyakan hal itu kepadanya. Ternyata Aes Sedai terbagi dalam beberapa kubu. Moiraine adalah kubu jubah biru yang tak lebih hanya bertugas sebagai mata-mata yang menurut Liandrin tidak penting. Sedangkan kubunya yaitu jubah merah menurutnya memiliki tugas mulia, yaitu memberantas orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan One Power. Seakan mengetahui wataknya, Nynaeve menilainya sebagai perempuan licik. Sementara itu Matt, Rain, dan Tom tengah beristirahat di sebuah lumbung padi milik orang yang ditemuinya di jalan. Lalu tiba-tiba mereka berdua mengkhawatirkan Matt. Lalu Tom bercerita bahwa dahulu ia memiliki keponakan bernama Owen. Awalnya ia memiliki gelagat aneh. Tak lama baru diketahui ternyata ia memiliki sebuah kekuatan One Power. Sayangnya kekuatan itu terendus oleh seorang Aes Sedai berjubah merah, lalu ia menghilangkan semua kekuatan hingga Owen tak lebih seperti mayat hidup dan akhirnya mati. Menurut Tom, mereka harus melindungi Matt dari perempuan-perempuan Aes Sedai.
Di tempat lain, Nynaeve tengah bergabung dengan para pelindung Aes Sedai, di mana ternyata setiap Aes Sedai pasti memiliki satu pelindung yang ikatan itu lebih kuat dari hubungan suami istri ataupun orang tua dan anak. Nynaeve pun merasa nyaman berada di dekat mereka. Malam pun semakin larut. Rain yang sedang tidur mengalami mimpi buruk tentang ketiga temannya. Lalu saat dia terbangun, ia melihat Matt sudah tidak ada di sampingnya. Tak lama Matt ditemukan di sebuah rumah pemilik lumbung memegang belati yang ia dapat di Shadar Logoth dengan seisi rumah yang telah menjadi mayat. Tak disangka salah satu prajurit kegelapan yang dikenal dengan sebutan Fade berada di tempat itu juga. Sementara itu Liandrin ingin menjinakkan Logain dengan menarik sumber kekuatannya saat itu juga. Tapi Kerene tetap kukuh untuk mengikuti perintah, yaitu mengirim Logain ke Menara Putih untuk diadili. A red should be the one reminding me. Nynaeve yang awalnya sama sekali tidak mempercayai Lan, kini perlahan mulai mempercayainya melihat kebaikan dan rasa nyaman yang dihadirkan oleh Lan kepada Nynaeve. Saat mereka asik berbincang, tiba-tiba Don't worry, I'll save some for you. Alanna dengan mudah mengendalikan panah yang dilemparkan ke arah mereka. Sementara itu, Liandrin yang sangat percaya diri terpental karena kekuatan Logain yang tiba-tiba berhasil menerobos tabir. Para Aes Sedai pun bahu-membahu menghadapi anak buah Logain. Tak lama Moiraine masuk ke dalam gua tempat Logain berada. Moiraine berusaha menggoyahkan keyakinan Logain yang mengklaim dirinya sebagai titisan The Dragon. Moiraine berkata bahwa bisikan-bisikan yang kerap datang pada Logain adalah bisikan kegilaan dan sebenarnya kekuatan Logain tidak begitu besar. And as strong as you are, your power. Moiraine pun berhasil mengulur waktu hingga dua Aes Sedai yang lain berhasil bangkit. Sayangnya Kerene tewas saat itu juga karena berusaha melindungi dua saudarinya. Liandrin, you're drawing too much, your banner. Karena kematian Kerene, Stepin yang tak lain adalah pelindungnya tersulut emosi sehingga ia melakukan tindakan yang justru menjadi bumerang untuk semua orang di gua itu. Nynaeve merasa sedih dan marah melihat Lan yang berlumuran darah dengan serpihan kapak Stepin yang tertancap di lehernya. Secara mengejutkan, tiba-tiba emosinya memancarkan cahaya yang seketika memulihkan luka-luka Aes Sedai. Tak lama mereka pun bangkit dan bersatu untuk menarik kekuatan Logain. Oke baiklah, mari kita bersambung dulu. Mengingat penyimpanan HP Mimin sudah kelap-kelip pertanda terlalu sesat. Jadi Mimin bagi menjadi 2 part ya. Komen sebanyak-banyaknya jika menurut kalian film ini cukup menarik untuk dilanjutkan. Saya mewakili seluruh direksi yang bertugas yang hanya beranggotakan 1 ekor, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga alur cerita ini menghibur ya. Sampai jumpa.